Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan menerangkan tentang KD 34 ya, 34 di semester 2 ini, yaitu tentang kritik seni rupa ya. Tentunya kalian sering mendengar kata kritik ya, pasti kritik. Nah, kritik ini sebetulnya tidak hanya dalam hal seni rupa ya. Jadi ada banyak kita dengar kata kritik, ada kritik film ya, ada kritik yang lainnya ya. Nah, di sini kita fokuskan ke kritik seni rupa. Kita lihat ya, Ibu share screen di sini ya. Nah, ini ada, Ibu akan men-share salah satu contoh penulisan kritik yang nantinya ini akan menjadi tugas dari kalian ya. Tentunya mungkin kalau kritik ini jadi gini, kritik ini adalah salah satu bentuk lanjut dari apresiasi. Ya, apresiasi waktu itu pernah kita bahas ya di bulan lalu. Nah, apresiasi ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat menikmati sebuah karya seni. Jadi hanya menikmati di sini ya, tapi tidak memberikan penilaian. Nah, kritik itu adalah selain kita menikmati, kita di situ juga memberikan penilaian. Ya, artinya kita menyebutkan atau mengungkapkan kekurangan atau kelebihan suatu karya. Ya, nah tentunya dalam memberikan penilaian ini tentunya harus secara objektif, ya, bukan subjektif. Jadi harus kita berikan tentunya dengan dasar-dasar atau kaidah-kaidah seni yang berlaku, ya. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada salah satu kegiatan pameran, ya. Memang biasanya kritik ini merupakan apa ya, suatu kegiatan yang mengikuti sebuah pameran. Jadi biasanya setelah pameran ada pembukaan, pelaksanaan, maka biasanya akan ditutup dengan kritik seni rupa, ya. Kritik seni rupa kita lihat ini salah satu contoh. Nah, di sini kita lihat nih, kelihatan ya. Nah, pada dasarnya kritik itu sudah sejak lama dilakukan oleh manusia, ya. Sehari-hari misalnya kita sering komentar ya tentang orang, ya. Wah, ini bagus karyanya, atau wah dia nih jago bikin gambar manusia misalnya ya. Itu hal yang biasa kita lakukan. Nah, tapi untuk dalam konteks ini kritik harus dilakukan dengan secara bertanggung jawab dan ada dasarnya, ya. Oke, kita lihat ya. Nah, manusia memiliki 4 kemampuan sebagai kapasitas mental, yaitu 1, kemampuan absorptif, ya. Artinya kemampuan mengamati. Ya, kita mampu untuk melihat sesuatu, mengamati sesuatu. Kemudian kemampuan retentif, yaitu kemampuan mengingat dan mereproduksi. Setelah kita mengamati, maka kita mampu untuk mengingat apa yang kita lihat, ya. Ketiga adalah kemampuan reasoning. Nah, reasoning ini adalah kemampuan menganalisa dan mempertimbangkan. Terakhir adalah kemampuan kreatif. Ini adalah kemampuan kita dalam berimajinasi, kemudian kita menafsirkan dan mengemukakan pendapat kita tentang karya seni yang kita lihat, ya. Nah, di sini berarti ketika kita melakukan suatu kritik, nah kita memiliki nih empat ini nih ya, 4 kapasitas ya harus ada di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat nih ada sebuah lukisan yang akan dikritik. Oh ya, untuk mengkritik ada 4 tahapan yang harus kita lalui ya. Pertama, deskripsi. Kita harus bisa mendeskripsikan apa sih yang kita lihat. Misalnya, ini adalah sebuah karya seni rupa 2 dimensi berupa lukisan ya yang menggambarkan suasana pantai misalnya ya. Nah, lukisan ini dibuat dengan media kanvas dan menggunakan cat minyak. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita sebutkan apa yang kita lihat, itu kita deskripsikan. Ya, kalau patung ya kita sebutkan apa bahannya, apa tekniknya, ya.
Kemudian ini ada kedua adalah analisis formal, ya. Ya, di sini juga kita masih seperti yang tadi kita sebutkan, apa sih teknik konsep ya yang digunakan dalam karya tersebut. Kemudian interpretasi, apa kira-kira yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan oleh si senimannya, ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini kita mengevaluasi, memberikan pendapat kita, ya, pendapat kita tentang karya seni yang kita lihat. Oke. Nah, di sini, ya, ini adalah kita lihat nih kritik terhadap lukisannya karya A. Wibowo. Kayak apa sih kalau bikin kritik, ya? Oke, kita mendeskripsikan dulu seperti tadi udah Ibu jelaskan, ya. Kemudian kita tulis analisis formalnya, ya. Bentuk-bentuk apa sih yang ada di sana? Misalkan kayak dominan, warna apa yang dominan, bentuk yang dominan, misalnya garis, ada apa aja di situ. Ada bentuk pohon, bentuk hewan, ya, dan lain sebagainya. Ada warna apa, ya. Kemudian kita menginterpretasi apa sih yang ingin diungkapkan, ya, oleh si pelukis itu, ya. Nah, baru kita mengevaluasi, gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih tulisan atau bagaimana kita membuat sebuah kritik seni. Oke ya, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, jadi nanti Ibu ingin menjelaskan kalian cari salah satu contoh lukisan di internet, ya. Terserah kalian mau ambil, boleh lukisan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kalian buatlah kritiknya, ya. Kalian buat kritiknya. Ingat melalui 4 tahapan ini. Pertama mendeskripsi, kemudian menganalisis formalnya, ya, kemudian menginterpretasikan dan mengevaluasi. Ingat ya, ketika kita mengevaluasi harus objektif, jangan subjektif. Artinya kalian harus memberikan pendapat sesuai dengan aturan-aturan atau dasar-dasar seni rupa, bukan berdasarkan like or dislike-nya, ya. Nah, kalian buat seperti itu. Tulisannya Ibu minta jangan diketik, Ibu minta ditulis tangan, kalian tulis di kertas folio bergaris, dan foto lukisannya bisa kalian print dan kalian tempel di situ. Oke, paham ya? Nah, tugasnya Ibu minta kalian kumpulkan untuk minggu depan. Oke. Jadi Ibu akan berikan nanti ininya, contoh kritiknya, ya, yang seperti ini kurang lebih formatnya. Ya, kalian buat, oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu silakan sekarang kalian mulai deh buka-buka internet, ya, mulai seperti apa untuk menjadi contoh kalian dalam membuat kritik nanti. Tapi jangan lupa ada empat tahapan yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Ibu cukupkan dulu, silakan kalian mencari-cari contohnya sesuai dengan yang contoh yang kalian butuhkan, ya. Oke. Nah, Ibu tutup dulu ini, ya. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya. Cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, berarti silakan kalian mulai bekerja, mulai mencari bahan dan informasi. Oke.